Yang pertama, film Schindler List. Film ini menceritakan Oskar Schindler, seorang pengusaha asal Jerman yang awalnya mencari keuntungan di Polandia selama pendudukan Nazi, tetapi kemudian menggunakan usahanya dan kekayaannya untuk menyelamatkan lebih dari 1.100 warga Wahyudi dari kekejaman Holocaust. Schindler tiba di Krakow, Polandia dan membuka pabrik bersama akuntan Wahyudinya Itzhak Stern. Awalnya mempekerjakan buruh Wahyudi demi keuntungan. Schindler kemudian mulai berusaha melindungi mereka dari Nazi, terutama dari kekejaman Komandan Camp Emon Goeth. Setelah perang berakhir, Schindler menyadari betapa banyak nyawa yang telah diselamatkannya. Yang kedua, film The Killing Fields. Film ini menceritakan hubungan antara Dit Pran, seorang jurnalis asal Kamboja, dan Sidney Sandberg, wartawan Amerika Serikat. Keduanya bekerja sama meliput jatuhnya Phnom Penh ke tangan Khmer Merah. Sidney dan Pran meliput situasi politik Kamboja yang semakin memburuk. Saat kota jatuh, warga asing dievakuasi. Tapi Pran terpaksa tetap tinggal dan menghadapi kekejaman rezim Pol Pot. Pran harus bertahan hidup di ladang pembantaian, tempat ratusan ribu orang Kamboja dieksekusi dan dikuburkan massal. Sementara Sidney berupaya mati-matian mencari cara untuk menemukan dan menyelamatkan Pran. Pran sendiri berjuang melarikan diri dan bertahan di tengah ancaman kematian. Yang ketiga, film Hotel Rwanda. Film ini menceritakan Paul Rusesabagina, seorang manajer Hotel des Mille Collines di Kigali, awalnya hanya ingin melindungi keluarganya ketika konflik antara suku Hutu dan Tutsi pecah menjadi genosida brutal. Ketika situasi semakin memburuk, Paul mengambil risiko besar dengan menampung ratusan pengungsi Tutsi dan Hutu moderat di hotelnya, melindungi mereka dari pembunuhan massal. Pecahnya konflik etnis Hutu-Tutsi yang berubah menjadi salah satu genosida paling mengerikan abad 20. Paul menggunakan kepandaian, negosiasi, dan keberaniannya untuk menipu para milisi serta pejabat korup demi keselamatan para pengungsi. Upaya Paul untuk mencari bantuan internasional seringkali sia-sia, memperlihatkan minimnya aksi nyata dunia atas tragedi ini. Ketegangan dan ancaman terus-menerus, sementara Paul dan keluarganya harus melawan rasa putus asa dan ketakutan setiap hari. Yang keempat, film Grave of the Firefly, animasi drama perang Jepang karya Studio Ghibli, yang disutradarai oleh Isao Takahata. Film ini sangat terkenal karena kisahnya yang menyentuh hati tentang penderitaan anak-anak selama Perang Dunia II. Mengisahkan dua bersaudara, Shita, tante remaja laki-laki, dan Setsuko, tan adik perempuannya, yang harus bertahan hidup sendirian setelah kota Kobe dibom. Ibu mereka meninggal akibat serangan udara, sedangkan ayah mereka adalah tentara angkatan laut dan tidak diketahui nasibnya. Shita dan Setsuko berjuang mencari makanan dan tempat tinggal. Mereka sempat tinggal bersama bibi, namun akhirnya harus pergi karena merasa tidak diterima. Kakak beradik ini mengandalkan satu sama lain di tengah kelaparan, sakit, dan ketidakpedulian masyarakat sekitar. Kunang-kunang melambangkan harapan dan hidup yang singkat, sekaligus menjadi motif puitis dari cerita mereka. Yang kelima, film The Act of Killing adalah film dokumenter yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer. Film ini mengangkat peristiwa pembantaian massal di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966, di mana ratusan ribu orang yang dituduh komunis dibunuh. Film ini berfokus pada para pelaku langsung pembantaian, terutama Anwar Kongo dan kawan-kawannya yang dengan terbuka menceritakan dan memperagakan kembali kejahatan yang pernah mereka lakukan. Namun justru dengan gaya teatrikal seperti film aksi, musikal, dan western. Mereka sama sekali tidak merasa bersalah dan bahkan membanggakan perbuatan mereka. Para pelaku diminta untuk membuat adegan ulang tentang pembantaian dengan bebas memilih genre film, sehingga penonton bisa melihat psikologi pelaku sekaligus absurditas situasi. Dengan memperagakan ulang kejahatannya, beberapa pelaku justru mulai menunjukkan tanda-tanda trauma dan penyesalan. Meski sebagian besar tetap membela tindakan mereka, film ini juga mengungkap bagaimana kejahatan tersebut masih dibenarkan oleh sebagian masyarakat dan elit politik Indonesia saat ini. Yang keenam, film No adalah film drama sejarah dari Chili yang disutradarai oleh Pablo Larraín, berlatar masa transisi politik Chili saat referendum 1988 yang menentukan nasib diktator Augusto Pinochet. Film ini menyoroti peran media dan kekuatan narasi positif dalam perjuangan demokrasi. Tokoh utama Rene Saavedra adalah seorang ahli periklanan muda yang direkrut untuk memimpin kampanye No, kampanye oposisi yang mengajak warga memilih tidak terhadap perpanjangan kekuasaan Pinochet. Menghadapi intimidasi dan keterbatasan, Rene justru memilih pendekatan baru, kampanye kreatif, penuh harapan,
dan memanfaatkan kekuatan iklan televisi dengan konsep yang berani. Rene merancang pesan No yang berbeda dari kampanye oposisi sebelumnya, bukan menampilkan teror dan penderitaan, melainkan harapan dan masa depan yang cerah. Strategi ini bertentangan dengan ekspektasi rekan-rekan oposisi dan dianggap mengecilkan bahaya rezim, namun terbukti menarik perhatian masyarakat luas. Rene harus menghadapi ancaman dari rezim dan tekanan batin antara tanggung jawab pribadi, keluarga, dan keyakinannya pada perubahan damai. Yang ketujuh, film 12 Years a Slave adalah film drama sejarah yang disutradarai oleh Steve McQueen, diadaptasi dari memoir Solomon Northup. Film ini mendapat banyak pujian kritis dan meraih Oscar sebagai film terbaik. Mengisahkan Solomon Northup, pria kulit hitam bebas dari New York, yang diculik dan dijual sebagai budak ke Louisiana. Ia harus bertahan hidup, menangguh kekejaman, dan berusaha keras mendapatkan kembali kebebasannya selama 12 tahun. Solomon awalnya hidup bahagia bersama keluarganya, lalu diculik, dipukuli, dan dijual ke pasar budak. Selama bertahun-tahun, ia bekerja di berbagai perkebunan dengan perlakuan tidak manusiawi dari para pemilik, khususnya Edwin Epps yang kejam. Meskipun di bawah tekanan fisik dan mental, Solomon tidak kehilangan harapan untuk bebas, hingga akhirnya bertemu dengan seorang abolisionis bernama Bess yang membantunya mengirimkan pesan pada keluarganya. Yang terakhir, film Persepolis adalah film animasi Prancis yang disutradarai oleh Marjan Satrapi dan Vincent Paronot. Diadaptasi dari novel grafis autobiografi karya Satrapi sendiri. Film ini mengangkat kisah coming of age atau proses pendewasaan seorang gadis di tengah revolusi Iran. Persepolis bercerita tentang Marjan, seorang anak perempuan di Iran yang tumbuh saat terjadi perubahan politik besar, yakni revolusi Islam. Ia mengalami pergolakan identitas dan kebebasan pribadi ketika negaranya berubah menjadi lebih represif. Marjan kecil menyaksikan jatuhnya Shah dan lahirnya rezim baru yang mengekang kebebasan. Kehidupan sehari-hari menjadi penuh batasan, mulai dari aturan berpakaian, sensor, hingga ancaman penjara dan eksekusi. Orang tuanya mengirim Marjan ke Wina demi keselamatan dan pendidikan. Ia merasakan krisis identitas dan keterasingan. Setelah berbagai pengalaman pahit di luar negeri, Marjan kembali, namun tetap sulit menerima aturan represif di tanah kelahirannya.